terima kasih. Kita lanjut untuk bidang pendidikan. Ya, Pak. Sama siapa, Pak? Tadi saya berempat ya, Pak. Baik. Dulu, Diketuai oleh Bapak Dodo Setiadi, SPD Kaptul, dan Bapak kami persilakan. Kita diusir. Saya minta Bapak jangan mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang pleno 2 yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin para peserta musyawarah yang saya banggakan. Komisi 2 membahas masalah pendidikan, dakwah, dan pengembangan sumber daya manusia. Bapak Ibu bisa lihat materinya di halaman 16, 17, dan 18. Ada? Baik, pertama bidang pendidikan. Kami sepakat hanya ada 3 program, Pak. Yang pertama mengembangkan pendidikan Islam bagi anak-anak dan remaja dalam bentuk TPI. TPI udah tutup. Coba. Sasarannya anak-anak. Anak-anak ya? Anak-anak. Remaja nanti masuk ke bidang karir ya, ke masalah karir. Ya, jadi hasilnya nanti yang diharapkan akan terbentuk lembaga pendidikan Islam yang berupa TPI di Yayasan Istiqamah Kemudian kami targetkan 3 bulan sudah tertutup, Pak. 3 bulan tertutup. Insya Allah di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober tertutup, Oktober 2021. Kemudian mengembangkan ta'lim bagi dewasa dan remaja, dan termasuk muslimat gitu. Yang ada sekarang sudah ada ya, taklim bapak-bapak, taklim ibu-ibu, mungkin yang belum ada taklim remaja. Nanti kita akan ketiga-tiganya akan kita kembangkan. Yang sudah ada lebih ditingkatkan gitu ya. Yang belum ada remaja kita akan bentuk. Dan ini penyelenggaranya kita serahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid. Insya Allah mulai bulan depan Juli ya, kita sudah mulai melakukan pengembangan. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan kajian-kajian ilmu, kajian tentunya ilmu Islam, halaqah, dan majelis ilmu lainnya. Taklimnya kami coret, maksud karena sudah ada di atas, gitu ya. Sasarannya adalah semua kalangan umat yang ada di khususnya Blok G dan Blok H, halaman dan regensi. Penyelenggaranya juga TKM. Dan kita usahakan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali ya. Gitu, Pak. Kemudian bidang dakwah, karena dakwah sudah ada di program DKM, maka yayasan tidak mengembangkan bidang ini. Jadi dengan arti kata bidang dakwah tidak ada di yayasan, yang ada hanya di masjid gitu. Pendidikan dulu. Jadi semua ini nanti mungkin di dalam susunan kepengurusan juga tidak ada bidang dakwah, karena sudah ada di DKM. Nanti hampir ada tumpang tindih program antar DKM dengan yayasan. Nanti belum di proyek. Gitu ya. Ada di itu Kabu Salim proyek lurus. Proyek. Kabu Salim proyek. Kemudian bidang pengembangan sumber daya manusia, dari 4 konsep yang ada, kami menyepakati hanya 3. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi menggali dan mengembangkan potensi segenap masyarakat ini ditiadakan karena sudah ada di bidang di poin yang lainnya. Pertama, melakukan pendataan potensi jamaah atau di seluruh
Blok G dan H. Hal ini terkait dengan sumber daya ustazah, termasuk umat muslimnya. Kita yayasan atau DKM harus punya data, karena kita ketahui di blok GH itu tidak semua muslim. Mungkin ketika kita punya data, kita punya potensi yang sangat besar. Mungkin anak-anak remaja ada yang banyak yang lulusan pesantren atau sekolah-sekolah Islam, bahkan mungkin ada hafiz di kita termasuk memiliki data-data itu. Mungkin ada di antaranya di antara kita ini di alaman regensi ada Kiai sejuta umat pengganti apa? Kemudian MJ gitu. Itu jadi kita akan data itu. Gitu ya. Jadi mungkin nanti bekerja sama dengan para pimpinan wilayah RT dan RW. Kita targetkan di akhir Desember 2021 ini. Desember 2021 kita punya data itu. Mungkin nanti bekerja sama dengan RT dan ibu-ibu majelis taklimnya di data juga. Oh, anak saya lulusan Kairo dari SD. LC. Amin. Nomor 2 tadi dibiarkan. Yang ketiga, mewadahi remaja muslim ala regensi. Ini mungkin bentuknya agak ada ikatan remaja muslim dan lain sebagainya yang sekarang memang sudah ada, hanya mungkin perlu peningkatan dan perlu pengembangan. Jadi nanti kita memiliki wadah. Targetnya nomor 3 itu 2 bulan terbentuk remaja masjid, ikatan remaja masjid. Nomor 4, kegiatan peningkatan kompetensi bagi remaja. Nah, setelah kita punya wadah remaja masjid, nanti kita akan merangkul mereka untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kompetensi apa yang dimiliki, terutama oleh mungkin ada yang hobi, nanti ada dakwah ke olahraga, ke seni, ke hal lainnya kita bina. Seni-seni Islam kan diantaranya ada yang sudah hobi suka dengan hadroh ya atau dan lain sebagainya, kita akan kembangkan dan ini bekerja sama dengan BKM. Itu barangkali 2 bulan kita sudah dimulai peningkatan. Ada kamar Pak? Iya. Berkenaan dengan SDM ini, karena targetnya banyak anak remaja, ini barangkali berkenaan juga dengan ruang dan waktu yang diberikan BKM dan yayasan kepada anak-anak remaja. Karena banyak anak remaja, banyak yang tidak merasa nyaman, ya kurang leluasa gitu. Nah di Polsek juga kalau nggak salah dulu juga pernah ada yang namanya DKM ramah anak bahasa kita, cuma belum sempat terrealisasi. Artinya bagaimana anak itu bisa senang di masjid, ya kita wadahi, kita fasilitasi, bahkan dengan hal kecil misalkan pegang mic ini anak-anak itu berat sekali. Kayak Rafa tuh kalau dikasih mic alhamdulillah, tapi satu kali dicegah, misalkan jangan nanti rusak, udah anak-anak nggak mau lagi. Barangkali kesempatan kita secara logo, ini orang-orang tua kita, kalau ada anak yang istilahnya berkesempatan punya potensi, kayaknya harus kita kasih ruang. Benar-benar itu arah dari sumber daya manusia. Ya, pengembangan. Ada tangan Pak. Tuh. Demikian barangkali Bapak pimpinan sidang komisi yang bisa kami sampaikan. Pak Santoso dari Bekasi kan, monggo, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beso. Mungkin jangan beranjak dulu, karena kita berikan waktu untuk Bapak Ibu hadirin bisa menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan di dalam pendidikan, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi dari bidang pengembangan sumber daya manusia, khusus untuk poin 2 ya. Poin 2, mewadahi remaja muslim ala Mandari Gesi. Memang jujur ya, saya pun sendiri ya punya anak remaja, dan juga memang banyak sekali anak remaja kita, khususnya dari RT 1 sampai dengan RT 5 yang ada di blok GH ya, khususnya RW 30. Memang saya lihat kita mungkin kalau bapak-bapak sering lihat berkerumun di masjid ya. Setidaknya kita banyak juga remaja yang sebenarnya ya harus kita manfaatkan gitu untuk bisa kita rangkul bareng. Contoh, sebenarnya kegiatannya jangan yang berat-berat dulu ya. Karena saya misalkan contoh, mereka dibuatkan setiap misalkan dia malam minggu mungkin
motivasi terhadap mungkin cinta lingkungan, cinta orang tua, cara menghormati, mungkin hal-hal dasar dulu yang bisa dikembangkan di situ gitu loh. Jadi kalau langsung ke misalkan contoh taklim yang langsung ke mungkin Al-Quran atau apa, mungkin next stepnya Pak. Tapi yang ringan-ringan dulu untuk mereka masuk mau dulu gitu loh Pak. Jangan hal simple, nanti mungkin ya sumber ininya sumbernya mungkin dari Pak Guru, bisa Pak Ustadz Abu Yazid atau Pak Dodo sendiri sebagai ya memang basically guru ya. Itu poin-poin perihal ini Pak, motivasi terhadap remaja itu untuk mencintai lingkungannya gitu loh. Jadi lingkungan maupun orang tua dan lain-lain gitu loh Pak. Jadi maksudnya seperti itu, segera dibuat, segera diwadahi. Jadi kalau misalkan Desember, sekarang bulan apa sih? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus Pak. Yang nomor atas Desember Pak. Nah itu jadi terlalu lama gitu tuh menurut saya. Nomor 1 Desember Pak. Iya. Nomor 1 Desember. Iya. Jadi kalau bisa sih itu aja Pak. 2 bulan. Dibuat kegiatan yang Agustus nomor 2. ya. Agustus. Dibuat kegiatan yang mendasar ya, mungkin memotivasi cinta lingkungan, cinta masjid, hal-hal itu Pak. Mereka dikumpulkan dulu Pak gitu loh. Mereka memang meminati dulu bahwa oh iya ya, ternyata gue diperhatiin loh, bahasa anak mudanya begitu loh Pak. Karena di GH ini luar biasa remaja kita tuh banyak gitu loh, banyak banget remaja kita yang khususnya misalkan kita oke lah dikatakan remaja dari kelas 3 SMA sampai dengan SMP ya Pak ya, itu kan remaja juga gitu. Jadi itu aja sih Pak, jangka pendeknya segera dibuat atau diundang. Saya pun sebagai orang tua yang punya remaja sangat senang sekali jika ada remaja-remaja kita itu yang nongkrong di masjid, khususnya untuk dia cinta masjid dulu gitu loh, dikembangkan seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya pribadi, kurang lebih mohon maaf para komisi. Kira-kira mungkin kalau misalkan Juni, Juli, Agustus bisa lah, kurang lebih bisa segera dilakukan gitu. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang tepat untuk kata-kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin untuk masukannya untuk komisi yang membawahi pendidikan, dakwah dan pengembangan sumber daya manusia. Satu lagi kasih kesempatan, tapi jangan panjang-panjang Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma akan menanyakan aja yang ke poin ketiga yaitu menyangkut berkaitan dengan kompetensi bagi masyarakat. Yang dimaksud kompetensi itu arahnya kemana ya? Jadi ini harus jelas, karena yang selama ini kami tim DKM juga kita sudah mengadakan itu, Nah ini yayasan sebagai istilahnya wadah, apa yang perlu atau bentuk training kah atau bentuk bimbingan ngundang bidang apa training atau misalnya itu. Jadi kita harus ada action jelasnya. Jadi kalau begini kan bingung kan apa bentuknya kan itu. Nah, biar jelas ya kita yang ini dibikin apa, dibuat apa yang perlu ditingkatkan kompetensi. Karena selama ini kami juga sudah berusaha ya Pak Ustadz ya. Jadi sudah berusaha seni hadro kemudian apa, jadi harus ada actionnya, maksudnya bentuknya apa kompetensi itu ya kan. Karena remaja banyak kompetensi, apa misalnya ngadain pelatihan komputer misalnya itu. Cukup ya, sudah bisa ditangkap. Sudah. Nah, langsung Pak Dodo monggo untuk menanggapi, jangan panjang-panjang juga Pak. Ya, terima kasih. Ikan asin, ikan sepat. Pak Yasin memang hebat. Asik. Pak Yasin dulu. Pada intinya Bapak setuju kan? Setuju Pak? Oke, terima kasih. Saya jawabannya begitu, insya Allah akan dikembangkan. Ya, oke. Pak Nasir, kami sudah sampaikan bahwa kegiatan kompetensi, peningkatan kompetensi bagi anak remaja, insya Allah akan bekerja sama dengan DKM. Bentuknya kan tadi sudah saya sampaikan. Setelah kita punya data dan kemudian mewadahi, kita akan gali anak-anak remaja itu, kita data. Terus kita gali anak-anak tersebut ini apa potensinya di mana, ini di mana. Yang sudah berjalan seperti hadrom kita akan kembangkan. Itu aja. Jadi saya belum bisa menjawab kemana peningkatan kompetensinya itu sebelum kita punya data. Tadi langkah kami yang awal di bidang yang pertama Pak, pendataan di bidang mana tadi ya?
pendataan terlebih dahulu. Anak-anaknya, remajanya, bapak-bapaknya, ibu-bapaknya itu pendataan dulu. Berarti kita punya. Kemudian kita wadahi anak-anak, buat ikatan remaja masjid at-taqwa atau apalah namanya gitu ya. Nah setelah kita anak-anak itu remaja, anak-anak remaja kita kumpulkan, kita wadahi, baru kita gali di situ. Kita rangkul mereka mungkin secara persuasif atau pendekatan pribadi. Nah kamu sukanya apa? Dan nanti akan kelihatan insya Allah. Gitu Pak, barangkali seperti Saya itu. punya pantun Pak. Ya. Ronaldo makan lemang digigit oke. Pak Dodo memang oke. Terima kasih Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Kami silakan kepada Dodo jangan ketawa aja tuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dengarkan pemaparan dari Komisi 2 yang insya Allah alhamdulillah ini sekali lagi alhamdulillah itu dengan banyaknya pemikiran. Nah ini sudah mulai mengerucut bagaimana membawanya gitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Berarti kalau dari yang saya lihat ya, mungkin dari DKM tuh udah nyediain wadah kayak ini Pak, wifi itu ya, itu udah ada anak-anak suka ngumpul di masjid tapi pakai wifi, cuma nggak tahu ya mereka itu buat apa gitu. Boleh. Asal kosong, lock. Mereka buka apa saya nggak tahu. Artinya kita sudah memfasilitasi Bu ya. ya, memang sudah kita memfasilitasi, kemudian kita tambahkan lagi CCTV Bu. Nah sudah on running gitu. Nah dari sisi ya sebisa-bisanya kita ya untuk pot-pot blok game kita juga blokir Bu. Cuma kadang-kadang ya masih lebih pintar juga daripada kita akuin gitu. Tapi ya antara lain dengan pengawasan kita bareng-bareng, insya Allah gitu. Nah nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang insya Allah kita carakan. Baik. Mohon izin Pak Dodo kalau boleh mengusulkan. Ini usulan ada tambahan yang pernah saya sampaikan juga. Ada pelatihan komputer, mungkin bisa dimasukkan Pak Dodo untuk tadi pendataan sudah selesai. Bekerja sama dengan klinik Banisalan nanti mungkin untuk apa namanya mentornya segala macam nanti bisa ambil dari mahasiswa klinik Banisalan. Usulan aja ya Pak. Iya. Nanti itu mau pelatihannya office atau digital. Next step Pak, itu next step bisa. Mungkin itu aja ditambahkan. Masuk. Iya. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi sempat kami bahas berempat juga. Tapi mikir-mikir kalau kita ngadain pelatihan komputer, mana komputernya gitu ya. Kayaknya dalam 1-2 tahun ini kita tidak berpikir ke sana Pak, kerjasama dengan yayasan atau tidak berpikir ke sana. Nanti kita malah kebebanan gitu pikirannya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau Bapak Pak Yudi lagi mengupayakan. Iya, kalau Pak Yudi bersedia menyediakan, nanti ada program sana bisa ditambahkan aja. Jadi bidang peningkatannya itu, nah itu maksudnya termasuk diantaranya pelatihan komputer. Jadi bahasanya secara umum sudah ada Pak, meningkatkan kompetensi dalam guru apa jenisnya mungkin ya sasarannya atau hasilnya lah gitu ya. Berarti ini kan yang begitu tadi Ustaz Najib bilang kompetensi ini umum bukan hanya keagamaan. Bahkan ada misalkan kayak ada keterampilan kayak Pak Tukuna pernah juga nyampein usul dia siap ngajarin anak untuk belajar teknik kelas misalnya. Sebenarnya menghasilkan. Betul. Jadi ini bukan kompetensinya bukan hanya keagamaan. Betul. Luas ya. Teknik elektronik juga boleh. Berarti Pak Patri Hartono yang siap bawain alat-alatnya. Iya. Teknik otomotif juga nggak apa-apa. Belum. Upayakan komputer ada kendala karena kemarin juga mau CSR segala macam itu karena ada COVID, jadi untuk pengadaan komputer itu masih pending. Mungkin kalau untuk berjalan, saya mengusulkan nanti kita support Pak, yang ada laptop apa gimana nanti kalau nunggu nanti kita nggak jalan. Jadi mungkin laptop yang ada mungkin kita apa namanya ya, mungkin saya ada laptop gitu, nanti bisa kita support ke situ Pak. Satu mungkin Pak Dodo ada, anaknya Pak Dodo yang bawa atau gimana gitu. Ya cukup 5 aja sementara mau video. Nanti apa yang lain? Oke. Bidang-bidang yang kebanyakan juga Pak. Aja. Baik Pak. Bisa diterima nggak teman-teman? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa. Baik. Alhamdulillah. Berarti untuk Komisi 2 bidang pendidikan
dakwah maupun sumber daya manusia. Ya, programnya sudah kita dengarkan bareng-bareng. Dengan demikian, untuk Komisi 2 sidang saya tutup. Foto. Menyerah itu. Anggota mana asup tadi? Aduh. Seremonial dulu foto. Wah, curang. Oke, sip.